Oke, selamat pagi Mbak Lala, Mbak Dina, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah Pagi. sehat. Salam kenal, saya Olive yang pernah bantu-bantu di FFPJ. Sampai sekarang juga aku masih senang sekali bisa terus-terusan membantu di FFPJ. Aku pernah ketemu Mbak Dina sebetulnya di tahun 2017, tapi udah lupa mungkin. Em, Salam kenal juga untuk teman-teman komunitas film pelajar Indonesia, khususnya partisipan FFPJ di tahun 2021 ini. Senang sekali tahun ini aku baru tahu dari Mas Tommy kalau ternyata ada 91 film pendek pelajar yang berpartisipasi dari berbagai sekolah-sekolah. Wah, makin semangat ya ternyata pelajar-pelajar ini meskipun ada pandemi, meskipun sekolahnya harus online, belum bisa offline, belum bisa ketemu teman-teman, belum bisa kembali melakukan berbagai macam aktivitas secara normal, tapi ternyata semangat untuk terus berkarya teman-teman dari sekolah-sekolahan yang ada di seluruh Indonesia ini masih tetap berkobar. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi dan lebih banyak karya yang bisa kita saksikan di FPJ. Nah, aku perkenalkan dulu untuk Mbak Lala dan Mbak Dina kepada teman-teman semua. Ada Mbak Dina Herlina di sini, yaitu dosen dari Prodi Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, yang sedang melanjutkan studi doktoral di Film and Television Studies Nottingham University. Gimana Mbak sejauh ini prosesnya, melelahkan atau menyenangkan? Ya, aku senasib dengan teman-teman pelajar di Indonesia karena aku adalah mahasiswa pandemi. Saya datang sampai ke Inggris bulan Februari awal dan Maret lockdown selama 3 bulan. Dan kalau di Inggris lockdownnya benar-benar serius. Kita nggak boleh bertamu ke tetangga, kampus benar-benar ditutup dan lain sebagainya. Nah, setelah itu on off sampai Desember 2020 lockdown lagi yang kedua kalinya. Itu juga lebih serius dari lockdown yang pertama gitu. Jadi ya saya adalah mahasiswa pandemi sama seperti teman-teman pelajar semuanya. Tapi sekarang udah lagi balik ke Jogja ya Mbak? Ya, ini aku sedang mengumpulkan data untuk penelitianku karena sudah lumayan membaik ya. Kemarin Oktober, November dah mulai membaik, jadi aku berani ke Indonesia. Tapi ternyata sekarang Inggris juga lagi naik lagi. Ya, hopefully semua under control ya. Di Inggris dan di Indonesia semuanya sehat semua. Juga untuk teman-teman pelajar semua di seluruh Indonesia, semoga tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat meskipun masih pandemi. Amin, amin. Mudah-mudahan lancar ya Mbak sampai nanti selesai studinya. Ya, terima kasih Olive. Nah, di sini juga ada Mbak Kumala Astika, Mbak Lala, pendidik di Kinderfield School, seorang pegiat film dan guru. Senang sekali bisa ketemu sama Mbak Lala. Saya juga senang bertemu dengan Olive dan Mbak Dina. Sebuah kehormatan, terutama bisa berpartisipasi ya di FFPJ. Halo teman-teman pelajar Senusantara. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Nah, Mbak Lala ini merupakan pendiri dari Festival Film Bahari Cirebon. Aku pengen banget Mbak main ke Cirebon ini. Tahun ini adakah Festival Film Baharinya Mbak? Ada. Tahun 2021 ini kita tahun keempat. Jadi kita tahun pertama itu di 2018, lalu 2 tahun ini harus hidup berdampingan dengan pandemi, ya, sebuah tantangan besar juga nih buat para penggerak festival ya. Kami juga ya inilah terus memutar otak nih bagaimana supaya tetap bisa konsisten menjalankan festival sambil tetap mematuhi prokes. Main-main, Olive dan teman-teman semua, silahkan main ke Cirebon. Nanti kita main ke Desa Bondat, ya di daerah pesisir, yang menjadi lokasi. Wow banget. Kebetulan papaku juga dari Cirebon, jadi nanti kalau aku ke Cirebon, aku mau main ke tempat Mbak Lala. Harus, ditunggu ya. Iya, mau. Mbak Dina juga. Oke. Kita langsung masuk ke topik
yang akan kita bahas di puncak acara FFPJ ini kali ya Mbak Dina, Mbak Lala. Kebetulan temanya aku senang sekali adalah kebermanfaatan dari sebuah festival film, terutama untuk teman-teman pelajar. Nah, ini mungkin agak jarang dibahas, karena mungkin teman-teman pelajar semangatnya selama ini hanya untuk berkarya, tapi kadang-kadang kita lupa nih untuk membahas apa sih sebenarnya kebermanfaatan dari sebuah festival film, karena kadang-kadang mungkin ada pihak-pihak yang merasa untuk apa sih pelajar ikut festival film. Di sini kalau misalnya kita bisa bahas dan teman-teman bisa ikut berbincang mengenai topik ini, menurutku penting banget, karena kalau pihak-pihak terutama orang tua misalnya guru, kalau misalnya bisa terus-terusan mendiskusikan ini, kemungkinan akan lebih banyak lagi nih festival film yang ada di luar sana untuk pelajar-pelajar, dan juga bisa terus mendukung keberlangsungan dari festival film pelajar Jogja sendiri. Aku sendiri dulu di SMA sempat ikut festival film pelajar juga, menjadi panitia sekaligus yang ikut berkompetisi juga. Aku sekolahnya di SMA 60, mungkin ada teman-teman dari SMA 60 di sini. Dulu tuh ada Insomnia, Festival Film Batavia, dan SMA 60 juga secara aktif ikut FFPJ. Mungkin Mas Tommy pernah melihat ya ini teman-teman dari SMA 60 dan film-filmnya juga. Jadi pertanyaan pertama yang mau aku ajukan ke Mbak Dina dan Mbak Lala, bagaimanakah pendapat dari Mbak Dina dan Mbak Lala tentang pentingnya sebuah festival film? Kenapa sih harus ada festival film, dan terutama kaitannya dengan festival film untuk pelajar sendiri? Apa pentingnya tuh, Mbak? Mungkin bisa dari Mbak Dina dulu. Oh iya, festival film itu sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya itu ya, adalah sebuah event yang diselenggarakan oleh orang-orang di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Jadi memang salah satu tujuan dari festival film itu adalah mempromosikan perdamaian dan toleransi atau demokrasi gitu ya. Karena melalui festival film itu sebenarnya kita bisa saling melihat budaya-budaya yang lain, hidup orang lain istilahnya gitu. Kalau orang yang suka ke festival film itu sebenarnya orang yang kepo. Karena dia ingin untuk melihat kehidupan orang lain di daerah yang lain, di negara yang lain dengan sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Jadi dari sejarahnya itu kemudian berkembang festival film itu menjadi identitas kota lama-lama. Karena di setiap kota itu kan dia punya kayak culture-nya sendiri ya, cinematic culture terutama. Nah, kemudian negara-negara atau kota-kota di Eropa kemudian membuat festival film di kotanya masing-masing untuk identitas budaya kotanya, untuk mempromosikan kotanya. Baru kemudian yang muncul kemudian akhirnya juga untuk pariwisata dan seterusnya gitu. Tapi secara umum dalam perkembangannya saya kira festival film itu memiliki dua fungsi utama yang penting. Yang pertama adalah literasi dan yang kedua adalah demokrasi. Soal literasi tadi saya sudah singgung, kalau kita menonton banyak film, kita akan mengetahui cara bertutur yang berbeda-beda misalnya. Ada film yang sangat naratif istilahnya, cerewet gitu ya, banyak omong-omongannya gitu. Tapi ada film yang sangat fotografis yang isinya adalah gambar gitu. Ada juga film yang sangat musikal, isinya disusun lewat musik-musik dan seterusnya gitu. Jadi pengetahuan atau literasi ini pada akhirnya membawa pengetahuan. Kenapa? Karena dengan seperti itu kita jadi lihat, oh kalau orang di tempat A itu dia sukanya ngomong dengan cara seperti ini, logika berpikirnya seperti ini misalnya gitu. Tapi negara B dia lebih suka dengan cara seperti itu dan masalah-masalah yang dihadapi seperti itu. Jadi ujung dari literasi itu sebenarnya adalah pengetahuan baru. Jadi orang kalau suka nonton film dan film-filmnya berkualitas ya, itu sebenarnya dia sedang menambah khasanah pengetahuannya gitu loh. Ya jadi tahu macam-macam berbagai isu, berbagai sudut pandang, berbagai masalah dan pemikiran orang-orang di berbagai tempat gitu. Nah, yang kedua selain literasi adalah demokrasi. Ketika kita melihat variasi-variasi pemikiran, kita melihat variasi-variasi sudut pandang, kita melihat variasi-variasi masalah yang terjadi, pikiran kita akan lebih terbuka.
kita jadi akan lebih bisa menerima orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, ini salah satu isu yang penting ya di Indonesia ya. Kita tahu sendiri di Indonesia itu kan beragam banget ya masyarakatnya. Bhinneka Tunggal Ika ya, kita punya slogan yang sangat penting ya, yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Nah, tanpa kita memahami sudut pandang kelompok yang lain, etnis yang lain, agama yang lain, maka kita akan sulit untuk bertoleransi dengan tindakan, pendapat, dan perilaku dia. Sehingga demokrasi itu tidak mungkin bisa tercapai. Itu. Jadi festival film itu penting, harus selalu ada, karena dia membuka ruang untuk literasi dan demokrasi. Gitu, Olive. Wah, terima kasih jawabannya. Ini aku ikutan belajar juga teman-teman, karena aku sering ikutan juga di festival film dan aku baru sadar nih akan dua hal itu, literasi dan demokrasi. Selama ini aku mungkin lebih kena di literasinya, karena aku juga seorang pembaca dan sering mendengar kata literasi, tapi untuk demokrasi ini aku baru tercerahkan juga di pagi ini. Terima kasih Mbak Dina atas jawabannya. Mungkin Mbak Lala bisa menambahkan atau mau menanggapi juga jawaban dari Mbak Dina tadi. Iya, sekarang festival film banyak ya di Indonesia. Ini menyenangkan, dari mulai yang tematik sampai yang masing-masing membawa gagasannya. Gitu ya. Bagi saya, festival film itu penting karena sebagai sebuah ruang pertemuan, itu mempertemukan banyak orang ya, baik dari si pembuat, penonton, pemerhati, juga investor misalnya, dan juga misalnya orang-orang yang tumbuh di sekitar lokasi. Misalnya setiap kali festival film Bahari bikin layar tancap gitu di desa, ada saja penjual makanan, penjual minuman ya, yang lalu secara spontan membuka lapaknya masing-masing. Nah, itu menjadi menyenangkan ya ruang pertemuan ini gitu. Sinergitas dari para orang-orang yang mencintai film, juga termasuk orang-orang yang mendapatkan benefit dari acara itu. Jadi saya kira ya penting festival film. Terima kasih Mbak Lala. Memang seluruh festival film ini sangat-sangat berpengaruh kepada berbagai macam pihak. Aku juga sempat di salah satu festival film di Jogja. Di JAF sendiri pernah mengadakan layar tancap juga, Mbak. Terus senang sekali melihat waktu itu kita mengadakan layar tancap di salah satu kampung yang ada di Jogja. Terus warga-warganya benar-benar semangat. Ternyata mereka selama ini belum pernah terpapar dengan festival film yang mungkin selama ini adanya di bioskop atau ada di tempat-tempat yang di tengah kota. Tapi ketika ada layar tancap dan diadakan secara dekat gitu dengan warga-warga asli yang ada di sana, mereka senang sekali dan ternyata sambutannya itu besar sekali. Jadi aku mudah-mudahan festival film akan terus bertambah dan bisa mencapai berbagai macam daerah lebih banyak lagi. Nah, kaitannya dengan teman-teman pelajar, mungkin dari Mbak Dina dan Mbak Lala bisa memberikan sedikit pandangan untuk teman-teman pelajar dan kaitannya dengan festival film pelajar itu sendiri. Jadi kira-kira apakah pentingnya untuk pelajar-pelajar untuk memulai partisipasinya di festival film itu apa sih Mbak Dina dan Mbak Lala? Karena beberapa kali aku menemukan teman-temanku yang mungkin mengincar untuk datang ke sebuah festival film, mereka bilang, oh ada film-film yang selama ini nggak ditayangkan di bioskop-bioskop reguler karena katanya film-filmnya mungkin agak-agak kontroversial atau agak-agak tabu untuk ditonton. Jadi selama itu stigma yang beberapa stigma yang suka terdengar itu katanya film-film festival itu merupakan film-film yang kalau ditayangkan di bioskop pasti udah kena sensor, terus pasti 21 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya festival film untuk pelajar, itu gimana Mbak Dina dan Mbak Lala? Apakah teman-teman pelajar sudah bisa datang ke festival-festival film reguler secara biasa, atau atau apakah teman-teman pelajar cuma perlu datang ke festival film yang memang dikhususkan untuk pelajar? Apakah ada tanggapan untuk itu? Mungkin dari Mbak Lala dulu nih. Oh ya, kalau pertanyaannya itu ya bebas-bebas saja ya, malah harusnya sebanyak mungkin, sevariasi mungkin menonton dan hadir di berbagai macam festival film ya. Gitu. Untuk seperti tadi yang Mbak Dina highlight bahwa
pentingnya festival film itu kan sebagai media literasi juga. Jadi banyak referensi gitu kan untuk seorang pelajar. Nah kalau pertanyaannya tentang bagaimana manfaat dari festival film untuk pelajar itu sendiri, ya rasanya melihat perkembangan FFPJ ya yang sudah sampai selamat ya, sudah tahun ke-12 sampai ke tahun ke-12 ini, dan melihat film-film yang masuk ya, jumlah film yang masuk ratusan film ya. Nah, itu kan artinya ini membuktikan bahwa membuat film itu yang mungkin tadinya berjarak gitu, sekarang kan menjadi semakin ke sini semakin siapapun bisa membuat, lalu siapapun memakai alat apapun gitu ya. Menjadi dekat sekali gitu loh film dengan kita. Nah, begitu juga sineas-sineas muda yang asik bermain-main mengeksplor dunia film. Jadi adanya festival film yang memang dikhususkan untuk pelajar, tentu saja manfaatnya banyak ya. Pertama adalah sebagai ruang ekspresi, lalu juga ruang kolaborasi. Pastinya Olive sendiri kan juga pernah ikut berpartisipasi ya, sebagai pernah mengalami juga sebagai orang yang membuat film dan dikirimkan ke festival film pelajar begitu. Jadi ada kolaborasi di situ dibutuhkan gitu di sebuah tim produksi gitu. Yang bagi teman-teman pelajar ini kan excited banget gitu loh. Ini challenging banget gitu, jiwa muda banget gitu kan. Lalu ada ruangannya gitu, ada ruangannya yang dapat memfasilitasi, dapat memutarkan karyaku gitu. Yang tadinya mungkin hanya tersimpan di laptop atau misalnya hanya tugas bahasa Indonesia gitu kan, tugas drama yang lalu dikembangkan menjadi suruh membuat film pendek, tadinya mungkin hanya seperti itu gitu. Tapi lalu dengan hadirnya festival film yang dikhususkan untuk pelajar ini kan menarik ya, jadi this is next level game gitu. Oke, ada sesuatu nih gitu, karyaku bisa diapresiasi lebih lanjut begitu. Lalu juga sebagai kompetisi itu sendiri ya, jadi mau nggak mau teman-teman pelajar gitu terus mengupgrade skills-nya, mengembangkan dirinya gitu, dan terus berusaha memberikan yang terbaik di setiap karyanya. Jadi kurasa ini bermanfaat sekali ya, festival-festival film yang memang dikhususkan untuk pelajar Indonesia. Begitu Mbak Olive. Terima kasih Mbak Lala. Aku juga dulu film pertamaku untuk tugas bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman di sini juga. Benar ya? Iya benar. Jadi pas tahu ternyata ada festival film yang bisa nerima karyaku gitu. Ternyata bisa diapresiasi lebih dari teman-teman sekelas aja. Lebih banyak orang ternyata bisa nonton itu. Dari Mbak Dina gimana nih Mbak? Wah, ini aku jadi informasi baru nih kalau ternyata tugas bahasa Indonesia udah se-advance itu membuat film, dan ini suatu progres yang bagus ya, karena sebenarnya persoalan Indonesia salah satu yang terbesar adalah literasi, dan beberapa kali saya tanya ke saudara, ke sepupu yang lebih kecil ya, nilai-nilai paling jelek ternyata nilai bahasa Indonesia. Aduh. Sedih juga ya rasanya gitu kan. Oke, jadi emang FFPJ harus mendekatkan diri kepada guru-guru bahasa Indonesia nih kayaknya jadi strategic partner yang penting in the future, karena memang kalau misalnya di Inggris ya, saya juga kan pegiat literasi media gitu. Saya mengajar literasi media sejak tahun 2002. Selain literasi film. Jadi awalnya literasi film, tapi kemudian meluas ke literasi media, termasuk literasi digital. Nah, kalau di negara-negara yang maju seperti di Inggris, ini saya nggak so Inggris ya, karena yang saya tahunya, karena salah satu ahli literasi media yang paling saya kagumi, Sonia Livingstone, itu dari Inggris, dan contoh-contohnya juga David Buckingham juga dari Inggris. Dua tokoh ini sangat penting dalam proses saya belajar tentang literasi media. David Buckingham juga mulai dari literasi film gitu, terus dia masuk ke sekolah apa segala macam. Jadi memang untuk pelajaran literasi media itu paling banyak dia dikaitkan dengan pelajaran bahasa gitu. Jadi ini memang jalan masuk yang luar biasa.
menyambung pertanyaan Olive tadi ya tentang festival untuk pelajar dan festival yang umum. Saya sih sampai sekarang masih menyarankan untuk para pelajar menonton film-film yang sesuai dengan kriteria usia yang disarankan gitu. Jadi kalau belum 17 ya jangan nonton yang 17 plus gitu. Kalau belum 21 ya jangan nonton yang 21 plus gitu ya. Ya meskipun banyak kontroversi tentang klasifikasi usia yang dijalankan di Indonesia ini ya, tapi tenang, hidup masih panjang, masih banyak waktu untuk nonton film di usia-usia yang tepat. Karena kadang-kadang ini tidak hanya soal hal-hal yang tabu, tapi juga apa itu namanya intensity. Jadi di dalam film itu kadang-kadang kan dibuat dramatisasi, dibuat apa mencekam gitu loh. Nah kalau ditonton untuk anak-anak yang belum pada usianya, itu bisa menimbulkan stres tersendiri gitu loh. Jadi bukan hanya soal pornografi, bukan soal hanya seksualitas ya, sara gitu, bukan hanya itu. Tapi juga karena kemasan dramatisasi ya, intensitas di film itu juga bisa mempengaruhi psikologi seseorang gitu. Jadi hati-hati selalu nonton film sesuai dengan saran usia yang dianjurkan, klasifikasi usia yang dianjurkan. Terus kalau menurut saya festival film untuk pelajar di Indonesia ini penting banget. Saya setuju banget dengan Mbak Lala tadi. Ini adalah ruang untuk apa gitu ya? Yang pertama adalah untuk pembelajaran alternatif karena sebenarnya film itu adalah medium untuk belajar yang oke banget. Kenapa? Karena kalau kita membaca, kita mungkin punya imajinasi ya, dan itu tidak bisa kita tinggalkan. Emang basic literacy itu reading ya, membaca gitu. Tapi ada hal lain, yaitu ketika kita nonton film, kita bisa melihat dengan detail apa yang sedang dibicarakan. Ini contohnya ya, semalam saya nonton film Yuni. Dia menceritakan tentang kecenderungan pernikahan dini di daerah Banten gitu. Nah, kalau di film itu kita akan bisa melihat lingkungan seperti apa sih yang dialami Yuni dan keluarganya dan society di sana misalnya. Di sana itu kan banyak terjadi industrialisasi yang masif ya, yang bahkan tidak terkendali bisa dibilang seperti itu. Tapi di sisi lain di daerah itu pembangunan untuk publiknya itu kurang banget gitu ya. Kurang banget sehingga orang-orang anak-anak muda ini tidak bisa banyak mengakses fasilitas-fasilitas publik yang baik gitu ya, yang bisa meningkatkan wawasan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kalau di film kan akan tergambar dengan sangat jelas persoalan-persoalan yang seperti itu. Tapi kalau kita membaca mungkin kurang detail gitu loh. Terus yang lain juga di daerah itu ternyata ada apa ya, satu budaya yang apa ya, yang misalnya di daerah Pantura itu ya, kita bisa melihat ada banyak hiburan malam yang mungkin bagi anak-anak itu sebenarnya adalah suatu ruang yang berbahaya gitu loh. Tapi kalau sekedar dituliskan mungkin tidak terbayang bahayanya seperti apa. Tapi ketika itu divisualkan akan lebih menohok kita gitu ya. Oh ini seberbahaya ini gitu loh. Atau anak-anak di Iran di film-film gitu, mereka menghadapi lingkungan yang keras gitu. Kalau sekedar diceritain mereka sering terjadi kontak bersenjata gitu. Kita nggak bisa bayangin apa sih dampak satu kontak bersenjata misalnya dalam waktu 30 menit. Tapi dampaknya untuk hidup seseorang itu apa? Kan bisa panjang banget gitu. Nah, di film-film kan bisa diceritakan hal-hal sedetail itu. Jadi memang dia adalah ruang pembelajaran alternatif. Kemudian yang lain Festival Film Pelajar ini adalah ruang apresiasi seni yang saya yakin di Indonesia di sekolah-sekolah itu minim. Jadi kalau ditanya guru mau jadi apa gitu, Mas Tommy dulu nanya dijawab apa? Mau jadi filmmaker atau mau jadi seniman? Nah itu kan gimana ya? Bahkan saya dulu waktu kecil sering, dia itu sulit dimengerti, dia itu seniman. Jadi seolah-olah seniman itu suatu konotasi untuk orang-orang yang rebellious mungkin ya, yang sulit dimengerti, yang sulit diatur gitu loh. Karena tidak ada pemahaman tentang apa itu seni dan mengapa kita harus berkesenian gitu. Nah, baru waktu SMA saya ingat banget salah satu guru saya dengan sangat telaten memperkenalkan saya gaya-gaya di dalam seni rupa. Saya masih ingat itu pelajaran seni yang paling saya ingat
Dan di situ dia menceritakan kenapa muncul seni rupa yang seperti ini, ada background society-nya seperti ini. Nah, di situ saya muncul, oh ternyata seni itu dia tidak tumbuh di ruang hampa. Dia tumbuh karena dia adalah hasil refleksi dari masyarakatnya, misalnya gitu. Jadi kalau film-film yang muncul di FFPJ bentuknya seperti itu, sebenarnya dia adalah representasi dari society kita, dari masyarakat kita. Dia adalah refleksi dari kehidupan sehari-hari para remaja Indonesia, gitu. Jadi seni itu sesuatu yang penting dan harus kita nikmati sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari, karena itu adalah ruang untuk merenungi, untuk merefleksikan ya dari kehidupan kita sehari-hari yang kadang-kadang sangat cepat, sangat mekanis mungkin, dan receh kalau istilahnya anak sekarang ya. Jadi kayak nggak penting gitu, tapi sebenarnya itu ruang untuk merefleksikan hidup sehari-hari itu disediakan oleh ruang seni, yang sayangnya pendidikan seni di Indonesia ini kurang berkembang ya, belum mencapai optimal gitu loh. Kemudian yang lain, festival film untuk pelajar adalah seperti Olive bilang, asik di festival ketemu orang banyak. Iya, memang. Ruang belajar untuk bertemu banyak orang dengan ketertarikan yang sama gitu. 2006 saya membantu mendirikan JAF, Jogja Network Asian Film Festival. Dimulai dari komunitas film, ada 65 komunitas film yang dikumpulkan. Di situ saya merasa tidak sendiri ya. Meskipun sebelum-sebelumnya saya merintis jaringan film Jogja. Mas Tommy ikut hadir beberapa kali. Di situ saya mulai ketemu, oh aku tuh nggak aneh ya, ternyata ada orang yang juga suka seperti yang aku sukai gitu loh. Aku ini bukan orang yang spesies langka, ternyata banyak juga. Nah dari situ kan ada ruang dialog, ada ruang bertemu. Mungkin kalau JAV lebih ke arah yang sifatnya profesional dan industrial ya, apa yang lebih orang dewasa, bisnis orang dewasa ya, gitu. Tapi kalau di pelajar ini apa sih manfaatnya gitu ya? Kalau kita ketemu dengan pelajar-pelajar lain, ya seorang pelajar ketemu dengan pelajar-pelajar lain yang memiliki ketertarikan yang sama, mereka akan membuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kolaborasi, ruang-ruang untuk saling belajar. Nah, mungkin Bu Guru Lala ini tahu banget ya bahwa peer groups learning itu kadang-kadang lebih efektif daripada ketika sifatnya lebih instruksional, maksudnya dipimpin oleh seorang guru gitu loh. Saling belajar di antara teman ini mungkin bisa menyumbang kayak 50% dari keseluruhan keberhasilan seorang peserta didik gitu loh. Karena apa? Karena biasanya kalau orang yang sebaya itu kalau ngobrol, kalau ngomong kan kosakatanya kurang lebih gitu loh. Sedangkan nih dosen, guru kadang-kadang kosakatanya tuh nggak mahasiswanya atau muridnya tuh nggak selalu ngerti gitu loh yang diomongin sama pendidiknya gitu loh. Nah itu kan ruang yang penting ya dan yang perlu, dan sebenarnya kurikulum Indonesia kayaknya diarahkan ke sana meskipun karena terkendala pandemi. Nah ruang festival pelajar ini sangat-sangat bisa memfasilitasi hal-hal tersebut. Nah yang terakhir, festival pelajar ini menyediakan ruang untuk belajar produksi audiovisual yang juga masih sangat minim di Indonesia. Ada beberapa sekolah seni ya yang menyediakan program misalnya film dan television, tapi saya kira tidak cukup untuk memenuhi keinginan kehausan masyarakat terhadap konten-konten audiovisual gitu loh. Dan akhirnya ketika keterampilannya terbatas, kemampuannya terbatas, hasil-hasil dari konten audiovisualnya jadi kurang berkualitas juga gitu loh. Yang mungkin ya maaf ya kayak sinetron-sinetron di TV yang banal, yang sangat cheesy gitu ya, kayak maaf ya kata-katanya jelek mungkin ya, murahan gitu loh. Jadi dan itu kalau di multiply terus-menerus ya konten-konten atau tayangan-tayangan yang sifatnya banal, yang sifatnya tidak logis bahkan, yang sangat murahan itu sebenarnya mempengaruhi pikiran orang-orang yang nonton. Seberapa jauh, seberapa banyak atau seberapa sedikitnya tergantung dari faktor-faktor yang lain. Tapi tetap saja mempengaruhi orang yang menonton gitu. Karena
tontonan itu bisa menjadi satu referensi dalam kehidupan seseorang untuk menyelesaikan masalah mungkin, untuk melihat kehidupan, meminjam sudut pandang dalam kehidupan misalnya kayak gitu. Nah, kalau yang kita tonton barang-barang yang nggak bergizi, hal-hal yang nggak bergizi, bisa dibayangkan apa yang kita keluarkan gitu ya. Istilahnya garbage in, garbage out. Kita masukin sampah nih ya, keluarnya juga sampah kan sebenarnya. Makanya ya saya kira perilaku-perilaku netizen Indonesia yang luar biasa rude itu ya, kasar, tidak sopan dan sebagainya. Itu bagian dari asupan-asupan yang tidak bergizi menurut saya. Jadi kalau mau memperbaiki itu ya perlulah kita buat konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang mendidik. Nah sekarang kan kalau mau membuat konten kan nggak harus lulusan komunikasi atau lulusan sekolah seni kan, anak SMA pun bisa membuat konten. Kalau dia tahu mana konten yang baik, positif, yang suportif untuk orang lain, setidaknya di media sosialnya dia akan mengeluarkan konten-konten yang positif dan suportif itu, dia akan menghindari konten-konten yang negatif, yang tidak bermanfaat gitu loh. Nah, saya kira film pelajar ini bisa jadi ruang untuk belajar itu, untuk belajar gimana sih caranya memproduksi konten audiovisual yang menarik, positif, suportif, bermanfaat untuk banyak orang dan lain sebagainya. Itu sih Olive saya kira. Terima kasih banyak Mbak Dina atas jawabannya. Nah, teman-teman, tadi sudah dengar sendiri penjelasan dari Mbak Lala dan Mbak Dina juga, bahwa festival film itu sendiri selain menjadi tempat untuk kita melihat dan merefleksikan realitas sosial secara lebih dekat, festival film itu juga bisa menjadi tempat untuk bertemu dengan teman-teman baru, belajar berbagai macam hal baru, dan juga melakukan kolaborasi-kolaborasi untuk kemudian mungkin kita bisa membuat hal-hal baru juga yang bisa kita secara bersama-sama. Nah, teman-teman, ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Aku jadi tertarik nih terkait dengan konten. Kalau teman-teman di sini mau membuat film nih, Mbak Dina dan Mbak Lala, apa sih yang sebetulnya mereka harus siapkan dan lakukan untuk kemudian mengikuti sebuah festival film? Apakah mereka cukup membuat, karena kan sekarang sudah banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan, tools yang bisa kita gunakan, misalnya ada TikTok, ada Reels di Instagram, tapi secara bersamaan juga pembuatan film secara lebih profesional itu sudah banyak dilakukan juga oleh teman-teman pelajar. Kira-kira apa sih yang perlu mereka persiapkan dan perlu mereka lakukan, terutama di 2021 ini dan ke depannya, untuk mengikuti sebuah festival film sebagai partisipan atau mungkin sebagai orang-orang yang sekedar datang ke festival film? Mungkin bisa dari Mbak Dina atau Mbak Lala, ada yang mau duluan? Mbak Lala dulu aja deh soal ikut lomba kali ya. Kalau saya nggak pernah ikut lomba soalnya. Saya juga belum pernah, Mbak. Pernahnya ikut lomba puisi. Oh iya, sama. Oke, persiapannya ya. Ya mungkin kita kan bicara tentang film ya. Jadi sesuatu yang sangat bisa dipelajari sekali gitu. Dan sekarang ini kan mengakses knowledge tentang filmmaking itu kan sangat mudah gitu. Bisa klik di YouTube dari from beginners gitu sampai yang advance, itu it's all there gitu. Jadi ya yang pertama ya rajin-rajinlah bereksperimen, ya. Rajin-rajinlah mengeksplorasi gitu ya. Bikin karya, bikin film, lalu minta orang lain lihat, minta orang lain mereview itu, ya. Lalu dievaluasi, bikin lagi yang lebih baik, suruh orang tonton lagi, bikin lagi, terus begitu ya. Mungkin rajin-rajin mengeksplorasi, lalu juga rajin-rajinlah mengasah kepekaan ya, tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Karena kadang ide cerita itu nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kadang ide cerita itu bisa sangat dekat gitu. Bisa sangat dekat dengan keseharian kita, bisa sangat dekat bahkan mungkin di ruang lingkup keluarga kita gitu. Itu bisa dijadikan ide cerita gitu. Yang diperlukan hanya sebenarnya yaitu peka gitu ya, peka bahwa
wah ini ada hal menarik gitu yang bisa dibuat gitu. Lalu juga rajin membaca. Nah, rajin membaca ini di semua aspek ya. Tapi di sini yang mau saya lebih highlight itu adalah tentang rajin-rajinlah membaca gagasan sebuah festival, visi misi sebuah festival gitu ya. Sekarang ini di Indonesia banyak banget festival film ya. Di luar negeri juga banyak dan semua reachable gitu ya. Artinya yang dulu mungkin zaman saya mau ngirim film ke festival film luar tuh mahal ya dan susah gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan semudah, bahkan platformnya ada banyak gitu ya, dari mulai Film Freeway, Dapot Film gitu ya, itu kan platform-platform yang mempertemukan festival film dan pembuatnya gitu. Nah, jadi dari banyaknya festival film yang ada, maka lalu tantangan selanjutnya itu kan adalah memilah-milah ya, memilah-milah, rajin-rajin membaca, rajin bertanya, kira-kira festival mana nih yang memang cocok sesuai dengan memang yang visi misiku gitu ya sebagai seorang kreator gitu. Mungkin itu ya, 2 hal itu yang menurut saya teman-teman pelajar bisa siapkan. Jadi yang pertama dari segi teknis, terus mengupgrade skills-nya gitu ya. Jangan takut untuk menerima kritikan ya, jangan hanya berhenti di laptop, tapi share, minta feedback gitu dari teman-teman gitu. Untuk apa ya, untuk supaya bisa membuat karya yang lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Dan yang kedua yaitu rajin-rajin melihat-lihat, memilah-milah festival mana yang cocok denganku ya, dengan mimpiku, dengan cita-citaku begitu. Gitu Mbak Olive. Terima kasih Mbak Lala. Jadi itu ya teman-teman, perbanyak membaca, perbanyak mencari tahu, perbanyak belajar, dan perbanyak keberanian ya terutama supaya karya teman-teman bisa terus diproduksi dan agar ide-ide dan gagasan-gagasan yang teman-teman mau sampaikan bisa sampai dan terus-terusan diperbincangkan oleh para pengonsumsi karya teman-teman. Dari Mbak Dina nih, ada tips nggak Mbak untuk teman-teman pelajar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk mengikuti sebuah festival film? Ya, kalau misalnya dari kacamata penonton ya, karena sebenarnya festival itu tidak hanya butuh kreator kan, mereka juga membutuhkan penonton gitu. Dan penonton sebenarnya memberi peran yang besar di dalam festival film, lebih dari sekedar datang ke bioskop atau mencet Netflix gitu ya. Karena penonton di festival film itu biasanya memberikan apresiasi, menunjukkan interest, terlibat di dalam diskusi. Nah, itu peran mereka itu sangat besar sebenarnya untuk membentuk ulang gitu ya industri film. Tapi kalau dalam kasus film pelajar ini juga sebenarnya penonton film kalian itu yang bakalan menjadi memberi insight gitu ya, memberikan komentar, memberikan pendapatnya. Ada kan orang yang nonton film kayak, aku relate banget sama ceritamu, misalnya gitu. Aku merasa diwakili oleh apa yang kamu kerjakan gitu. Itu sesuatu yang penting untuk diterima oleh filmmaker karena tanpa pendapat, tanpa komen seperti itu, dia akan berjalan di awan, gitu ya. Berjalan di awan, nggak napak ke bumi lah ibaratnya gitu. Nah, ketika Mas ikut di festival, saran saya yang pertama baca tentang pengantar kuratorialnya dulu gitu, dari programmernya itu dia mau nulis apa sih tentang festival ini, arahnya kemana. Karena biasanya itu tadi programmer itu juga memilih suatu tema karena dia merefleksikan society, merefleksikan masyarakat, merefleksikan segala sesuatu yang sedang terjadi di masyarakat kita. Jadi kita membantu untuk, oh iya ini kita lagi kayak gini, kita harus gimana gitu ya. Itu hal yang penting sih. Terus lihat siapa aja yang terlibat gitu. Siapa yang kira-kira bisa aku datangi gitu lah. Itulah enaknya ya festival film. Itu adalah ruang yang cukup egaliter untuk saling menyapa, saling berkenalan dan saling berkolaborasi gitu. Seperti tadi saya cerita, saya pulang ke Jogja ini saya pasin dengan JFB dan JAV sebenarnya ya supaya ada ruang untuk berkolaborasi, untuk berinteraksi gitu.
Karena pekerjaan sebagai peneliti ini kan biasanya sendiri gitu ya, baca sendiri, nulis sendiri gitu kan, pusing-pusing sendiri gitu loh. Tapi dengan ketemu orang saya ya misalnya ini jadi curhat saya menjadi merasa oh apa yang saya pelajari itu berarti loh buat orang lain ya, atau setidaknya saya bisa menangkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat melalui penelitian saya ini gitu. Nah, yang lain jelas tonton filmnya ya, jangan cuma nongki-nongki cantik doang. Tontonlah filmnya ya, pelajarilah gitu loh. Kalau memang kalian sangat tertarik dengan produksi audiovisual, ya pelajari, oh ini shootnya kayak gini ya, cara menuturkannya seperti ini, oh skenarionya kayak gini, oh lightingnya kayak gini, perhatikan dengan detail gitu. Saya dulu mengembangkan satu modul tentang literasi film gitu. Jadi apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama misalnya tentang story-nya, editing-nya, bagaimana menilai editing yang bagus dan yang enggak, misalnya gitu. Gimana memilih film yang berkualitas atau tidak gitu. Kan dari kalau kita di festival kan sudah diarahin nih sama programmer, udah dibantu gitulah ya, udah dipandu gitu oleh si programmer gitu. Tapi nanti setelah kita festival kita jadi punya pengetahuan untuk oh aku milih film yang gini-gini aja, yang seperti ini aja. Jadi ibaratnya setelah keluar dari festival kita jadi tahu makanan-makanan bergizi apa untuk pikiran dan hati kita ini melalui film gitu loh. Dengan lebih mandiri tanpa bantuan programmer gitu kan. Terus yang lain ikuti diskusinya, karena kalau cuma nonton doang ya di rumah aja, nonton Netflix aja kan ya bisa gitu ya. Nggak usah ikut-ikut diskusi. Kenapa? Karena di dalam diskusi-diskusi itu ya seperti hari ini kita lakukan, kita jadi punya wawasan yang lebih luas dari film. Film itu bukan sekedar teknis, tapi juga refleksi dari masyarakat, juga nilai-nilai tertentu. Yang tadi Olive bilang membongkar tabu, ya mungkin memang itu ruang-ruang yang tepat gitu. Tabunya pelajar dan tabunya orang dewasa kan beda. Jadi kalau pelajar nggak usah lah mikirin tabunya orang dewasa. Misalnya ini soal pendidikan Indonesia, kan itu kan sangat-sangat bisa kalian diskusikan sebagai pelajar. Selama pandemi ini, apakah Anda sudah di-treat secara baik sebagai warga negara? Apakah para pemimpin kita yang membuat keputusan mengutamakan anak-anak dalam pengambilan keputusannya gitu. Itu kan perlu kalian kritisi, perlu kalian ya mungkin awalnya sebel atau apa, tapi kalau cuma sebel-sebel doang, nggak ada suara, nggak ada pendapat, kan nggak akan terdengar gitu. Ya, yang isu-isu yang dekat yang tadi Mbak Lala bilang, yang dekat dengan keseharian kita, yang benar-benar kalian rasakan gitu. Karena setelah saya wawancara dengan banyak pembuat film, sebenarnya film-film yang bagus adalah film-film yang jujur, film-film yang benar-benar menyampaikan apa yang dirasakan sama pembuatnya gitu loh. Bukan film yang sekedar dia sebagai penjahit menjahitkan sesuai permintaan orang. Ya film kayak gitu mungkin menghibur, tapi kemungkinan kurang berkesan. Karena pada film-film yang seperti itu, dia nggak akan mendeliver emosi, dia tidak akan mendeliver statement, dia hanya akan mendeliver apa ya, euforia kali ya, kayak gitu. Ya, dengan kita menjadi penonton yang baik gitu loh. Nanti dilengkapi dengan belajar macam-macam. Kalau yang pengen cita-citanya jadi pembuat film, ya bisa meneruskan untuk selanjutnya. Tapi kalau nggak pengen jadi pembuat film nih kayak saya nih ya, dari awal tuh saya nggak pengen, apa maksudnya nyoba membuat film, tapi akhirnya nggak ke sana gitu passionnya. Ya itu tadi dengan kita menonton banyak film, literasinya bertambah, pengetahuannya bertambah. Dan satu lagi yang saya pelajari dari teman-teman film, dunia film itu dunia yang menerima berbagai jenis orang dengan apa adanya. Dengan segala bentukannya itu diterima gitu loh. Ya kenapa? Karena mediumnya sangat terbuka, sangat demokratis gitu. You can be anyone, anything you want gitu loh. Dan apa ya? Ada seperti seni-seni yang lain juga, orang-orang di film itu mengembangkan suatu kebebasan berekspresi gitu. Kamu bisa menyampaikan apapun. Jadi kalau misalnya
saya lagi riset kayak gini, kalau saya datang ke festival, saya ceritakan kepada semua orang apa yang sudah saya teliti gitu. Saya nggak nunggu di konferensi, saya nggak nunggu di kampus, saya ceritakan sama mereka apa yang sedang saya teliti. Dan saya merasa sebagai peneliti film, saya merasa diterima gitu. Ya mungkin saya tidak bisa berpengaruh langsung terhadap industrinya, tapi mereka tahu bahwa saya sedang berusaha memfabrikasi pengetahuan gitu loh. Nah, teman-teman yang datang ke festival film pelajar yang mungkin nggak punya cita-cita jadi pembuat film bisa loh berposisi seperti itu gitu loh. Bisa mendapatkan asupan bergizi, bisa dapetin pengetahuan, bisa meningkatkan literasi, bisa menemukan dirinya di antara tumpukan jerami yang sampaikan melalui film-film yang beraneka rupa dan beraneka rasa, ya, beraneka emosinya gitu. Mungkin kalian bisa menemukan diri kalian yang terrepresentasi di film-film itu. Gitu sih, Olive. Semoga nggak terlalu lecturing ya. Kayak kuliah aja ini ya, nggak talk show ya. Maafkan ya. Makasih Mbak Dina, justru kita yang berterima kasih nih Mbak udah mau berbagi di sini, Kak. Biar teman-teman juga tadi berarti udah dapat bagaimana caranya, apa aja sih yang harus disiapkan dan dilakukan untuk menjadi bagian dari festival film, entah menjadi kreatornya atau filmmakernya atau menjadi penontonnya itu sendiri. Kupikir dua-duanya sama-sama penting dan teman-teman bisa memilih untuk menjadi salah satu atau keduanya bahkan. Ini untuk pertanyaan terakhir, karena kita ternyata nggak kerasa nih udah 1 jam aja. Seru sekali ngobrol dengan Mbak Lala dan Mbak Dina, mudah-mudahan aku pengen banget bisa ketemu langsung karena banyak banget pertanyaan lain yang mau aku pertanyakan. Tapi ini untuk pertanyaan penutup sekaligus closing statement kali ya Mbak Dina dan Mbak Lala. Apa masukan dan harapan dari Mbak Dina dan Mbak Lala untuk festival film, sebuah festival film di Indonesia, terutama FFPJ, khususnya FFPJ. Dari Mbak Lala dulu mungkin. Ya harapannya, karena nggak banyak ya festival film yang mengkhususkan dirinya untuk sebagai ruang bagi para pelajar yang konsisten ya, terus berjalan itu FFPJ mungkin salah satunya ya yang saat ini masih terus berjalan sampai tahun ke-12. Jadi harapannya semoga tetap terus ada ya, terus mengembangkan dirinya sebagai sebuah ruang yang menyenangkan untuk para sineas muda ini, untuk para kreator muda, khususnya pelajar Indonesia. Terima kasih. Amin, mudah-mudahan FFPJ jalan terus. Aku tunggu offline-nya ya, biar kita bisa datang lagi dan ketemu sama teman-teman sinias pelajar. Dari Mbak Dina, ada masukan? Salut untuk Mas Tommy dan teman-teman yang konsisten terus menjalankan festival film. Saya tahu betapa lelahnya, ribetnya, miskinnya, karena festival film di Indonesia itu nggak ada yang bikin kaya. Dan mungkin juga di dunia ya, jadi ada festival film di dunia itu memang sebagian besar dikelola seperti charity foundation ya, seperti Yayasan Amal gitu. Karena memang untuk publik gitu. Kalau saya sarannya untuk FFPJ semoga bisa dijaga semangatnya sepanjang tahun. Jadi kanal-kanal digitalnya lebih diaktifkan sepanjang tahun. Kalau memungkinkan buatlah crowdfunding untuk festival ini. Jadi nggak benar-benar purely crowdfunding ya, karena saya yakin dari 12 tahun masa sih nggak ada yang merasa berhutang budi dengan FFPJ, pasti ada lah. Dan teman-teman yang bersimpati ini pasti mau meluangkan sedikit dari dananya atau resources apapun ya yang dia miliki untuk terlibat di dalam FFPJ. Resources itu kan bisa juga alat, bisa juga waktu, bisa juga tenaga gitu loh. Jadi bisa dibuat dengan sistem crowdfunding gitu. Terus merchandise-nya dijual sepanjang tahun misalnya gitu. Ada volunteer yang bersedia melakukan itu sepanjang tahun. Ya nggak usah banyak sih, 1-2 orang aja kan sebenarnya cukup. Wong ini bukan toko online ya kan. Bisa belajar dari Olive gimana caranya meningkatkan followers yang setia dalam waktu
strategi-strategi digitalnya gitu loh, maksudnya pesan digitalnya itu dirancang gimana gitu loh, supaya bukan sekedar untuk meningkatkan followers dalam arti popularity ya, bukan ya, tapi untuk engage dengan festival ini supaya sustainabilitasnya, keberlangsungannya dapat terus dipertahankan. Dan soal tadi audiens yang semakin menguat di era digital ini, saya kira mereka juga perlu diberi ruang, misalnya untuk memilih film-film atau untuk melakukan kurasi tertentu, misalnya gitu ya. Saya nggak tahu teknisnya seperti apa, tapi yang pertama adalah digital approach yang perlu diperbaiki, dan kemudian sistem pendanaan yang memang dikhususkan untuk berbasis charity ya, berbasis amal gitu. Terus yang ketiga, keterlibatan penonton yang lebih banyak gitu. Gitu aja sih, Olive. Terima kasih Mbak Dina. Mudah-mudahan tadi harapan dari Mbak Lala dan Mbak Dina bisa terrealisasi supaya kita bisa ketemu lagi nih di Festival Film Pelajar ke-13 di tahun depan. Dan mudah-mudahan sudah bisa offline, jadi bisa ketemu langsung, ruangnya bisa lebih hidup, bisa ngobrol secara tatap muka sama teman-teman juga. Mungkin itu untuk pagi ini. Terima kasih banyak Mbak Dina dan Mbak Lala sudah mau menjadi bagian dari Festival Film Pelajar Jogja. Maju terus Festival Film Indonesia, dan mudah-mudahan Festival Film Pelajar selalu sukses dan berjalan terus-terusan ke depannya. Kita akan ketemu lagi ya teman-teman di tahun depan. Terima kasih juga sudah mau menjadi bagian dari Festival Film Pelajar Indonesia tahun ini. Mungkin itu dulu. Terima kasih banyak.